Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak semua bersama Miss Revi. Oke, sekarang Miss Revi akan melanjutkan pembelajaran materi yang selanjutnya. Oke, pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, sudah selesai. Sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran yang ketiga ya, Kak. Oke, pembelajaran ketiga. Informasi pada teks. Oke, sambil dilihat ya, Kak. Lihat buku paketnya halaman 15. Di sini ada teks bacaan yang berjudul Kincir Angin Belanda. Oke, teks bacaannya dari halaman 15 sampai halaman 16 ya, Kak. Oke, di situ kalian baca Kincir Angin Belanda. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, setelah dibaca, di bawahnya, oke, kalian bisa lihat. Oke, di sini ada ringkasan. Nah, pada halaman buku 16 di buku paket, oke, ringkasannya itu kalian meringkas hal-hal yang penting dari teks bacaan yang tadi, Kak, yang berjudul Kincir Angin Belanda. Oke, kalian cari yang penting, kalian cari gagasan pokoknya. Yang penting yang mana aja sih? Nah, setelah itu kalian tulis ya sebagai ringkasan. Ini Miss Revi kasih contoh ringkasannya ya. Belanda merupakan salah satu negara yang terletak di benua Eropa. Belanda merupakan muara dari dua sungai terbesar di Eropa. Belanda sering dilanda banjir. Untuk mengatasi banjir, Belanda menggunakan kincir angin. Kincir angin digunakan untuk memompa air yang disalurkan ke kanal menuju bendungan penampung air. Cuaca di Belanda yang berangin dan posisi Belanda yang dekat dengan laut mendukung teknologi kincir angin tersebut. Banyaknya kincir angin yang digunakan membuat negara ini dikenal dengan sebutan negeri kincir angin. Nah, ini beberapa contoh ringkasannya ya, Kak, beberapa kalimat yang penting ya, yang utama. Oke, kalian kalau misalnya ingin meringkas dari teks bacaan, bisa dilihat Kak tuh di halaman 15, kan panjang ya Kak teksnya. Nah, kalian cara meringkasnya seperti itu. Ya, kalian pilih kalimat yang penting atau gagasan pokoknya ya. Lalu setelah itu kalian tulis, kalian ringkas. Sampai sini paham? Oke, next. Membuat mobil roket angin. Bisa dilihat juga ya Kak di halaman 17 buku paket. Membuat mobil roket angin ya. Di situ sudah ada alat-alat ya, alat-alat yang harus disiapkan. Terus langkah-langkah kegiatannya ya sudah ada di situ semua ya Kak, cara membuat mobil roket angin. Nah, sekarang oke, Miss Revi ingin menugaskan untuk kalian semua ya, tugas prakteknya itu yaitu membuat mobil roket angin. Prakteknya itu dikumpulkan bareng dengan pengumpulan buku tema 4B ya. Jadi setelah selesai buku tema semuanya 4B setelah selesai, nah kalian kumpulkan ke sekolah dan bawa ya praktek mobil roket anginnya itu ke sekolah juga ya Kak. Sekalian pengumpulannya. Oke, di sini ada contohnya nih Kak. Contoh penulisan yang ada di halaman 18. Oke, nanti setelah kalian buat ya praktek mobil roket angin tersebut. Nah, di sini nih halaman 18 itu, oke, kalian isi ada nama, judul percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan dan kesimpulan. Oke, di sini Miss Revi sudah ngasih contoh ya. Nama, misalnya namanya Budi. Ya, judul percobaannya membuat mobil roket angin. Kalian tulis Kak ya di halaman 18. Tujuan percobaannya itu untuk apa? Untuk mengetahui pemanfaatan angin pada mobil roket angin. Nah, alat dan bahan yang harus disiapkan itu apa saja? Botol air kemasan bekas, sedotan besar ya, sedotan yang berukuran besar, tusuk sate, selotip, 4 tutup botol plastik bekas, balon tiup,
paku payung, cutter, dan gunting. Nah, ini alat dan bahannya ya Kak, kalian tulis di sana di halaman 18. Langkah kerjanya sudah ada di halaman 17. Kalian tulis juga langkah kerjanya di situ Kak, dari nomor 1 sampai nomor 9. Miss, boleh diringkas nggak? Boleh. Kalian tulis ya langkah percobaannya. Nah, dari praktek yang sudah kalian buat mobil tersebut, oke, di situ kalian bisa mengetahui hasil percobaan kalian. Nah, kalau sudah hasil percobaan kalian itu, lalu disimpulkan. Nah, jadi kesimpulannya dari praktek percobaan kalian itu apa sih? Ya, silakan ditulis di sini kesimpulannya di halaman 18 ya Kak. Oke, dikumpulkan bareng dengan pengumpulan buku tema yang kedua. Oke, selanjutnya pembelajaran yang keempat. Nah, pembelajaran yang keempat, materinya adalah melistriki daerah terpencil. Oke, ini dilihat halaman 21 ya. Miss Revi ambil contoh satu paragraf dari teks yang ada di halaman 21. Sambil dilihat bukunya ya Kak. Melistriki daerah terpencil, ini judulnya, judul teksnya. Indonesia patut berbangga karena memiliki beragam sumber energi, mulai dari yang berbasis fosil seperti minyak, gas, dan batu bara, juga energi non-fosil yang termasuk dalam energi baru dan terbarukan, seperti panas bumi, tenaga matahari, tenaga angin, sampai mikrohidro. Meski demikian, sampai saat ini masih banyak warga Indonesia yang belum menikmati listrik. Mereka kebanyakan tinggal di daerah terpencil, tanpa listrik. Warga di daerah itu tak dapat mengisi baterai telepon genggam atau menonton televisi. Mereka mengalami hambatan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Oke, sudah kalian lihat di sini teksnya. Nah, Miss Revi memberi kalian tugas juga ya di pembelajaran ini. Tugas menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dari teks yang tadi sudah Miss Revi bacakan, kalian cari gagasan pokok, ya, gagasan pokoknya yang mana, dan gagasan pendukung. Gagasan pendukung yang mana? Kalian tulis ya di buku tulis. Oke. Teks yang tadi boleh nggak Miss ditulis lagi? Boleh, teks yang tadi, yang contoh Miss Revi tadi. Ya, kalian tulis, setelah itu kalian tentukan gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Ya, latihannya ditulis di buku tulis. Oke, materi selanjutnya tentang hak dan kewajiban penggunaan energi listrik. Hak kalian dalam penggunaan energi listrik itu apa saja? Coba ada yang tahu? Oke, haknya itu yang pertama, mendapatkan listrik untuk mencuci baju menggunakan mesin cuci. Jadi, di rumah kalian, jika mencuci baju dengan menggunakan mesin cuci, itu pasti menggunakan energi listrik. Nah, itu hak kalian ya, mendapatkan listrik di rumah. Terus, mendapatkan penerangan untuk menyalakan lampu rumah. Dan mendapatkan listrik untuk menonton televisi. Itu hak kalian ya, dalam menggunakan energi listrik. Nah, sekarang kewajiban yang harus kalian lakukan terhadap energi listrik itu apa? Yang pertama, menjaga dan melestarikan sumber energi listrik. Jadi, harus dijaga ya Kak, dan dilestarikan sumber energi listrik tersebut. Terus membayar tagihan listrik setiap bulannya ya. Jadi setelah kalian menggunakan listrik di rumah, oke, tidak lupa untuk selalu membayar tagihan listriknya ya. Biasanya yang membayar siapa? Bunda ya? Atau ayah? Oke, setelah itu menggunakan dan memakai energi listrik secara bijak. Jadi kalian juga harus bijak ya Kak dalam menggunakan dan memakai energi listrik. Oke, itu saja pembelajaran materi kita hari ini. Oke, sebelum menutup pembelajaran, kita membaca hamdalah
Oke, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.